Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Rudolf atau nama lengkapnya Christian Rudolf Tobing, ya, yang juga ternyata adalah seorang ex pendeta muda di sebuah gereja di Bogor terhadap Ade Yuniari Jabani atau Ica yang terjadi di sebuah apartemen yang disewanya satu hari khusus untuk mengeksekusi niatnya untuk membunuh si korban dengan motif sakit hati atau tersinggung, ya. Dan berita ini sedang viral, saudaraku, dan kemudian dikatakan bahwa Rudolf ini diduga seorang psikopat dan dia punya trauma masa kecil, sering dipukuli berkali-kali oleh orang tuanya atau mungkin ayahnya, ya, seperti itu. Nah, saya ingin bagikan apa yang dimaksud dengan psikopat atau ciri-ciri psikopat itu seperti apa, supaya kita bisa mendeteksinya sejak dini. Kemudian juga saya ingin berikan suatu pandangan atau solusi di akhirnya, tentunya dari firman Tuhan. Nah, ciri-ciri psikopat, ya, ada sekitar 7 ciri. Yang pertama adalah berperilaku kasar, ya. Jadi ini bisa terdeteksi sejak kanak-kanak, ya, supaya kita bisa antisipasi bahwa normalnya anak-anak yang berada pada fase usia yang lebih banyak bermain dan bergembira. Jika anak menunjukkan perilaku kasar dan kejam pada temannya atau orang lain, maka orang tua patut curiga adanya gangguan emosional pada anak. Kemudian yang kedua adalah menyakiti hewan. Tak hanya pada teman atau orang lain di sekitarnya, anak dengan gangguan psikopat juga dapat berlaku kejam dan menyakiti hewan. Anak dengan sifat psikopat memiliki intensi tinggi melakukan hal yang kejam pada hewan dengan sengaja. Bahkan membunuh atau menyakiti hewan biasanya dilakukan sebagai bentuk pelampiasan akan emosinya yang tak terkendali. Ya, jadi punya kecenderungan menyakiti hewan, ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga, selalu merasa benar, ya. Selalu merasa benar. Anak yang diduga mengalami gangguan psikopat biasanya cenderung selalu merasa benar dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Ketika melakukan kesalahan, ia bisa saja mengakuinya tetapi tidak menunjukkan rasa bersalah atau menyesal sedikit pun. Ia juga cenderung menyalahkan orang lain dan menganggap bahwa kesalahan itu bukan disebabkan olehnya. Ya, jadi selalu merasa benar. Yang keempat, manipulatif. Anak yang diduga psikopat juga memiliki sifat manipulatif. Mereka dapat melakukan berbagai tipu daya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk ketika ingin menyakiti korbannya. Yang kelima, sering berbohong dan tidak pernah tulus. Ciri psikopat pada anak lainnya adalah sering berbohong. Jika pada normalnya anak yang ketahuan berbohong akan meminta maaf dengan tulus dan menyesali perbuatannya, anak dengan gangguan psikopat tidak demikian. Ia dapat berbohong dengan lancar dan tidak akan menyesalinya. Seperti ciri yang telah disebutkan sebelumnya, ia akan selalu merasa dirinya benar walaupun telah berbohong dan akan terus bersikap seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang berikut, yang keenam, ya, suka membuli dan mengintimidasi. Suka membuli dan mengintimidasi juga merupakan salah satu ciri psikopat pada anak. Anak yang diduga psikopat itu bahkan mengintimidasi dan mempermalukan orang lain karena senang dan sangat menikmatinya. Hal tersebut dilakukan tanpa ada alasan atau motif khusus. Kemudian yang ketujuh, melanggar aturan. Anak dengan ciri psikopat sebenarnya mengerti akan aturan tetapi lebih suka melanggarnya. Dengan melanggar peraturan itu ia akan mendapat kegembiraan dan kepuasan batinnya sendiri. Hal yang sama juga berlaku ketika mereka mencuri sesuatu atau melakukan tindakan kejam lainnya. Jadi berdarah dingin, ya. Dia sadisme, ya. Senang melihat orang lain menderita, tertawa melihat orang lain dibully, dan merasa puas dan tidak pernah merasa bersalah walaupun jelas-jelas dia melakukan
suatu kebohongan atau suatu kesalahan dan kecenderungan melanggar aturan, dan dia mendapat kepuasan dan kegembiraan daripada melakukan hal itu. Jadi ringkasnya adalah dia tak berperasaan, seperti manusia yang tak berperasaan begitu, ya, kejam dan sadis. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, tetapi pastikan ada pemicu atau penyebabnya. Kenapa sampai seseorang bisa seperti itu? Nah, biasanya itu disebabkan karena trauma-trauma masa kecil, perlakuan orang tua terhadap anak yang kejam, sehingga dia punya emosi yang ingin dilampiaskan, tetapi karena dia masih kecil, sehingga dia tidak bisa melakukannya, akhirnya dilampiaskan ke hal-hal tadi. Tapi ketika dia dewasa dan sudah bisa punya kuasa atau punya wewenang atau punya kemampuan untuk mandiri, maka semua emosi-emosi negatif itu bisa terlampiaskan, ya, dan seperti yang dilakukan oleh Rudolf terhadap rekannya, ya. Ica ini adalah seorang dancer di sebuah gereja, konon pernah menjadi dancer di sebuah gereja, ya, saudaraku. Jadi ini tidak garansi bahwa orang Kristen yang sudah melayani pun, ya, itu sudah bebas dari psikopat atau masalah emosionalnya, ya. Maka solusinya adalah, satu, jangan pernah remehkan pelayanan pemulihan, ya. Di dalam gereja-gereja tertentu, khususnya gereja-gereja karismatik, ya, itu biasanya ada pelayanan-pelayanan pemulihan, ya. Dan harus dipastikan, ya, semua jemaat itu bisa masuk ke pelayanan pemulihan ini, seperti misalnya inner healing, hati Bapa, gambar diri, dan pelepasan, ya. Itu untuk menyembuhkan trauma-trauma masa kecil atau luka-luka batin yang terselubung di alam bawah sadar, yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang sekalipun katakanlah dia sudah aktif di gereja, ya. Nah, kemudian ada ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Di situ dikatakan bahwa, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini di situ dikatakan harus dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi waktu seseorang lahir baru, ya, artinya di situ rohnya yang sebelumnya mati karena dosa dihidupkan kembali dan dikoneksikan kembali dengan Allah, ya, sehingga hubungan yang dulu putus karena dosa kembali terhubung, ya, sehingga kalau dia mati saat itu dia pasti selamat masuk surga. Tetapi roh ini perlu kita ketahui bahwa dia tinggal di dalam tubuh dan juga memiliki jiwa, kehendak, pikiran, kemauan. Nah, di sini biasa masalahnya. Jadi roh, makanya Yesus katakan bahwa roh itu penurut, daging lemah. Karena di dalam jiwa, disitulah ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, ya. Maka si psikopat, trauma-trauma masa kecil itu tersimpan di situ dalam memori jangka panjang alam bawah sadar, ya. Nah, makanya dikatakan bahwa tidak cukup seseorang dibaharui dalam roh, artinya lahir baru, tetapi dia harus bertumbuh, harus melalui proses pertumbuhan. Dan dalam konteks mengatasi trauma masa kecil yang tersimpan di memori alam bawah sadar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang menjadi psikopat di masa depan, maka sangat dibutuhkan untuk dilakukan pelayanan-pelayanan pemulihan batin, ya, inner healing atau luka batin, hati Bapa, gambar diri, dan pelepasan, sehingga jiwa dan pikirannya itu bebas. Imajinasi atau memori-memori negatif yang terselubung di alam bawah sadar itu bisa tersentuh, dijamah, dan dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, ya, makanya di dalam Yesaya pasal 60 atau 61, Yesus menjanjikan bahwa pelayanan yang akan dia lakukan itu adalah membebaskan orang yang terbelenggu, yang terpenjara, yang terluka, ya, yang
yang batinnya, yang jiwanya remuk. Yesus datang untuk membawa harapan baru. Ini tugas kita semua. Semoga bermanfaat. God bless.